Amin ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والأصحاب نشكركم يا أهل الدار ويا أهل التوبة ويا أهل النور ويا أهل الباطل إله الوراء سهل على كل من قرأ تصريف أهل العلماء تعصرا وأصلح له كل الشؤون وجد له بالعافية الكبرى وأحسن له القضاء وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنحشه إلى ما تعصرا وهب يا ولي الخير انسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kesehatan, diberinya taufik, hidayah serta inayah, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Sabtu yang pertama tahun 2026 kita dapat kembali mengisi waktu kita dengan hadir di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa keberkahan bagi kita semua dan keluarga kita dan kepada negeri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah jadikan anak zuriat keturunan kita saleh salehat. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tidaklah lupa selalu kita sampaikan ke hadirat junjungan kita, penghulu kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun juga kepada kerabat, sahabat, dzurriyyat serta para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu, mari kita sama-sama membuka kitab pelajaran kita, melanjutkan pembicaraan kitab kita yang sudah lewat. قال المؤلف الحبيب عبد الله بن علي الحجاج رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Kita masih mempelajari tentang masalah panjang angan-angan atau disebut ulul amal. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad di pertemuan kita sebelumnya, fala yuqilul amal wa yusawwibul amal wa yaqulu 'anil isti'dad lil-maut illa ahmaq maghlub, illa ahmaq maghlub. Maka tidaklah memanjangkan angan-angan dan menunda-nunda amal serta lalai dari persiapan menghadapi kematian kecuali oleh orang yang bodoh dan terperdaya. Jadi orang yang memanjangkan angan-angannya, mengkaina-kainakan, menunda-nunda amal ibadah. Aku kaina aja beramal, aku kaina aja bertaubat, aku lagi hendak berabi-rabi aja dulu, hendak apa ngarannya happy aja dulu, kaina aja hendak beramal. Nah, itu adalah orang-orang bodoh, kata Rasulullah. Tidaklah memanjangkan angan-angan dan menunda-nunda amal serta lalai dari persiapan menghadapi kematian kecuali oleh orang-orang yang bodoh dan terperdaya. Itu benar. Orang itu bungol, bodoh, terperdaya, magrur bahasa Arabnya. Jadi jangan tujuh menunda-nunda tuh.
Ada persiapan menghadapi kematian, padahal kematian itu sangat dekat lawan dia. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya kita mau duduk majelis seperti ini, mau kita sadar, sehingga kita mau menggunakan umur yang diberikan Allah ini, sisa umur yang ada ini untuk menambah-nambah amal ibadah kita, untuk mempergiat kita di dalam beramal ibadah, dasar persiapan kita untuk akhirat. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi apa? Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sebenarnya namun kata salah adalah Al-Kais itu bertasdid ya. Al-Kais benar. Makanya dalam kitab sini bertasdid Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang cerdas adalah orang yang menguasai dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Itu orang yang cerdas jujur dah. Bukannya orang yang batekalnya tinggi, S-nya macam-macam berapa penting S, tapi kada coba amal ke akhirat. Orang yang cerdas itu ujar Nabi, al-kayyis man dana nafsah. Dana nafsahu yaitu orang yang menguasai dirinya. Asal makna dana itu kawan menghinakan dirinya. Dana yadiyu, daniyun itu menghinakan, merendahkan. Jadi orang yang kawan merendahkan nafsunya. Bukan terbalik, nafsunya yang tinggi, kita yang dikuasainya. Nah, jadi orang yang cerdas itu orang yang kawan menundukkan nafsunya, menguasai akan nafsunya, lalu mau nafsu itu digiringnya untuk beramal dasar akhirat. Mau tunduk kepada akal. Karena nafsu ini kada kawan, mun kada ditunduk akan. Bila inya nama menguasai kita bawahnya. Karena nafsu itu kan mau dibuat beramal. No. Ini yang nyata-nyata aja dalam dunia depan lah kalau dikirakannya. Nah, lalu akal berpikir dunia ini wahai diriku kan lawas. Dunia ini cuma sebentar. Satu benar paling 70 tahun kita hidup di dunia ini. Sangat jarang orang lebih dari itu. Apalagi umur kita sudah 60, umur kita sudah 50 lebih. Berarti cuma beberapa tahun aja lagi. Dan kita jalani daripada dunia nih. Kalau kita kadang mau beramal ibadah di dunia ini, kadang mau berpersiapan menghadapi kematian, sedangkan kematian itu pasti akan datang. Kematian itu pasti. Maka bila kematian itu datang, maka hilanglah dunia. Berubah kita masuk ke dalam akhirat dalamnya. Awal akhirat adalah alam barzakh. Nah, ini kita akan menjalani kehidupan yang la akhir lahu. Ada akhirnya lagi. Maka pun kita akan ada persiapan. Dengan baru orang berangkat musafir, besar berangkat haji, kan ada persiapan, baru berjalan. Ada juga. Nah, jadi ujar akal wahai diriku, kita di dunia ini kedalam. Namun hanya dunia ini aja nanti dikirakan, hanya hendak nyaman-nyaman di dunia aja, usia mati. Oke, kalau udah usia. Kalau meninggal, kalau datang mati itu datang kepada kita dengan datangnya secara tiba-tiba, bagaimana? Lalu mau untuk nafsu deh dikuasai oleh akal. Nah, jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu
kehidupan sesudah mati. Nah, itu orang yang cerdas menggunakan umurnya, karena ujar Imam Ghazali, waktu kita ini adalah umur. Waktu nambah jalan deh, dari pagi tadi jam 7 sampai sore, kayaknya berputar pulang pagi. Itulah awqatuka umruka, kata beliau. Waktu-waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu untuk kita menggapai kebahagiaan akhirat. Jadi modalnya dibuang-buang, rugi kita. Nah, jadi alhamdulillah kita masih diberi modal oleh Allah, masih pertemuan 2026. Ada tahun ini sampai ke ujung kan, sampai pertemuan ke 2027 ada tahun. Nah, jadi gunakan kesempatan yang ada ini untuk beramal ibadah. Itulah orang yang cerdas. Tapi sebaliknya, wal ajizu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah, ajiz, ada dalam riwayat yang lain wal ahma, orang yang bodoh. Siapa? Adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Manittaba'a hawaha, orang yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Enak aja nafsu, Allah lagi lawas, lagi hajar mati. Sekali aja kalau sawat Tuhan. Mengikuti kehendak hawa nafsu dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Angan-angan lawan Tuhan banyak banget. Nah, surga meningginya beramal pada mau. Nah, itulah orang-orang yang ahmak, orang yang bodoh, orang yang lemah akalnya. Nah, lalu Ujar Habib Abdullah mengomentari ini hadis, maka panjang angan-angan termasuk menuruti hawa nafsu. Di situ masuknya tak? Ya kan? Panjang angan-angan deh. Anak ini lawas lagi hajar mati, itu menuruti kehendak nafsunya dan tertipu oleh angan-angan yang dusta. Nah, kemudian sambungannya, berkata sebagian dari salafus saleh, orang-orang bahari, para sahabat dan tabi'in itu salafus saleh kan. Andai kata kalian lihat umur dan perjalanannya, niscaya kalian membenci angan-angan dan penipuannya. Dan kita tuh mau mengikuti gitu, dengan pandangan membudi-budi, dengan akal sehat kita mau mengikuti akan umur kita dan perjalanan umurnya. Banyak pada contohnya orangnya sehat, bugar, tiba-tiba meninggal. Ada macam-macam sebabnya, ada lewat tabrakan lah, ada lewat jantung lah, macam-macamnya yang kita saksikan lah. Nah, itu ngarannya kalau kita mau melihat, andai kata kalian lihat umur dan perjalanan umur, niscaya kalian membenci angan-angan dan penipuannya. Pasti kita akan tertuju terlalu banyak angan-angan. Ingat benar lawan mati bahasanya tak. Wa qala akhar, dan berkata lagi yang lain. Yang lain berkata, berapa banyak orang yang ingin menghabiskan suatu hari namun tidak bisa memenuhinya. Ya lah. Kayaknya kita nih hendak menghabiskan sampai sore, ternyata asar meninggal. Kayaknya itu berapa banyak orang yang ingin menghabiskan suatu hari namun tidak bisa memenuhinya, ya. Dan orang yang mengharapkan hari esok tetapi tidak bisa mendapatinya. Kayaknya orang mengangan-angan besok masih hidup, ternyata malamnya meninggal. Nah, itu pelajaran mengenai. Makanya tadi ujar salafus saleh, kalau kita mau mengikuti, melihati kepada umur dan perjalanan umur ini, dan ada jaminan hidup sampai seano, maka kita pasti akan membenci akan panjang angan-angan itu.
Tapi panjang angan-angan itu lupa lawan mati. Ya. Karena banyak kayak itu. Kamin mustaqbilin yauman lam yastaqbilhu wa mu'ambilin ghadan lam yudrik. Wa qala akhar, berkata lagi yang lain. Ujar yang lain berkata, ada kalanya orang tertawa terbahak-bahak sementara kapannya telah siap menunggu. Lagakan tertawa. Ada sadar bahwa kapan seorang sudah dijadi turah, kapan seorang sudah siap. Kenapa? Ini ya. Kalau kapan tertawa timbul kena longsor, maka jalan bertahan nanti ya. Ya lah. Kalau kapan tertawa timbul datang tsunami nanti ya. Kalau makan ketawa, salahnya panggungnya runtuh, matian juga banyak kayak itu contohnya sudah. Dan itu kadang mustahil terjadi kepada kita. Nah, oleh karena itu kadang kala kita menunda-nunda amal, kadang kala menunda-nunda ibadah, kadang kala menunda-nunda taubat. Kenapa? Karena jaminan umur itu rendah. Orang yang panjang angan-angan inya berkeyakinan atau berangan-angan umurnya masih panjang, jadi kau aja kayaknya nanti aja, padahal umur begitu dekat aja. Wabil hadis dan disebutkan di dalam hadis ujar Nabi, yanju awal hadhil ummah bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Ini hadis akhrajahul Bukhari fi kitab Raqaiq. Ujar Nabi, yanjuha awwalu hadhil ummah, orang pertama yang selamat dari umat ini. Yanju selamat awwalu hadhil ummah, orang-orang dahulu yang awal-awal daripada ini umat, para sahabat, para tabi'in itu awal-awal umat karena mereka itu selamat hadhil ummah bizuhdi wal yaqin, adalah disebabkan zuhud dan keyakinannya. Jadi mereka itu selamat. Jadi awal hadhil ummah ini, yanju awal hadhil ummah bizuhdi wal yaqin, selamat orang-orang awal daripada ini umat dengan sebab mereka bersifat zuhud dan berkeyakinan kuat. Wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Dan sedangkan orang yang terakhir, orang-orang akhir di zaman akhir ini daripada ini umat binasa, orang yang terakhir yang binasa dari umat ini adalah disebabkan keserakahan dan panjang angan-angan. Bil hirsi wa tulil amal. Itu menyebabkan orang-orang di akhir zaman ini gak selamat karena banyak masalah, banyak nafkoma, padahal yang ada kita habis, banyak salah, menambah lagi. Nah, kedua, tulul amal, karena ia panjang angan-angan. Lalu oleh karena angan-angan umurnya masih panjang, ada persiapan untuk bekal akhirat. Kayaknya aja pas kematian datang tiba-tiba, sehingga ada sawat lagi beramal ibadah. Itu ujar Nabi kita. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ujar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal, fa inna ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi wa amma tulul amali fayunsil akhirah.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah menuruti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Itu yang paling aku takutkan, udah Sayyidina Ali. Pertama ittiba'ul hawa, yang kedua tulul amal, panjang angan-angan. Adapun menuruti hawa nafsu, maka hal itu mencegah dari kebenaran. Ini ada pedulilah kita dengan kebenaran, wujud kah, salah kah, halal kah, haram kah. Yang penting hawa nafsunya terpenuhi. Jika hendak jadi pejabat, yang penting duduk. Nah, ada peduli lagi caranya untuk mendapatkan duduknya itu, ya, dengan tapal songkok, dengan sikut kanan sikut kiri, ya, injak bawah, ya, duduk di atas. Nah, tapi seperti anak, yang penting seorang duduk. Kenapa? Karena penyebabnya ittiba'ul hawa, mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi udah Sayyidina Ali, fa amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haq. Adapun menuruti kehendak hawa nafsu, maka hal itu mencegah dari kebenaran. Itu bahayanya. Adapun panjang angan-angan, maka hal itu menyebabkan lupa akhirat. Dan ada kegenangan lagi lupa akhirat. Maka barang siapa lupa akhirat, ia tidak akan beramal untuknya. Maka ingat, kada ingat dengan akhirat, kalau tak amal untuk akhirat. Dan kada mau menggunakan waktu untuk beramal ke akhirat, kada mau menggunakan harta untuk amal ke akhirat, kada mau menggunakan pangkat untuk amal ke akhirat. Katanya kada kebenaran lagi untuk akhirat, lupa dengan akhirat. Yunsil akhirat. Nah, itu bahayanya amal-amal banyak. Yunsil akhirat, lupa amal akhirat. Jadi maka barang siapa lupa akhirat, ia tidak akan beramal untuknya, untuk akhirat. Maka ia pun datang ke akhirat dalam keadaan bangkrut dari amal-amal baik. Supaya kematian datang, ini jangan ada apa, jangan nanti bawah. Ini bangkrut kiranya. Yang tanpa itu, tanpa amal tadi. Sedangkan ini tadi kan ada amal, karena lupa lawan akhirat, lalu kada mau beramal baik, beramal ibadah kada mau, bertobat kada mau. Pas kematian datang, bahkan datangnya kadang-kadang tiba-tiba, lalu inya kada sempat beramal, lalu ngarannya datang ke akhirat dalam keadaan kada beramal, kada bersanggup, kada berbekal. Bangkrut dari amal-amal baik. Yang tanpa itu, tanpa amal baik itu, manusia tidak bisa selamat dan beruntung di akhirat. Karena kalau selamat di akhirat bukan ada amal. Punya guru ini selamat di akhirat itu dengan rahmat Tuhan, dengan syafaat Rasulullah. Bujur, jadi bujur, tidak salah. Memang selamat di akhirat, masuk surga di akhirat itu dengan rahmat Tuhan, dengan syafaat Rasulullah. Cuma apabila dapatnya, kenapa beramal baik? Rahmat itu apabila sampainya. Syafaat itu bagaimana dapatnya? Karena kunci orang masuk surga itu jadi bagian dua aja. Ya Allah, pertama syafaat, yang kedua rahmat, ya Allah. Ya Allah. Kamu nggak ada mau beramal, di apa anak dapat rahmat? Jadi orang ini karena inya panjang angan-angan, lalu lupa dengan akhirat. Kata kekenangan lagi, keasikan mau urus dunia karena perasaan inya umurnya masih banyak. Jadi kaina aja beramal.
Atau cuma nunda bertobat kena aja, hadap Tuhannya bertobat, pas kematian datang tiba-tiba, maka ini akan sempat beramal. Lalu ini datang ke akhirat tanpa membawa bekal dalamnya. Bagaimana orang musafir dan mau ada bekal? Kayak apa? Ada tahu selamat? Ya kita tuh ada kayu lagi biar suki, nggak ada beramal. Kita datang ke akhirat, umpama waktu di dunia banyak menzalim orang, ini bayarnya lewat amal. Kita pernah mencaci maki seseorang, bayarnya lewat amal. Kita pernah memukul orang, bayarnya lewat amal. Bila amal kita habis, karena sering kita basic menzalim orang banyak, amal kita habis, lalu negara Allah Ta'ala yang menegakkan keadilan oleh karena amal menghabis dia Tuhan kata mau bayar, maka dosa orang yang ikam zalim itu ikam namanya antaranya. Nah itu lalu dijulung dosa orang lawan kita. Sudah amal baik kita habis, dosa orang banyak di antara kita. Nah itulah orang yang ujung-ujung bangkrut dalamnya. Alhamdulillah. Allah dan kita selamat pada saat. Amin. Apabila pada waktu itu ia meminta kembali ke dunia untuk mengerjakan amal baik, maka ia pun dicegah melakukan itu. Dan sudah di akhirat, sudah mati, sudah masuk kubur, lalu minta berikan amal-amal, minta kembali, Rabbirji'uni, katakanlah, wahai Tuhanku berikan nulun ke dunia. La'alli a'malu salihan bima taraktu. Nah, supaya ulun kawa ba'amal salih bima taraktu ay bima dhayyartu min umri, tafsirnya pada umur yang ulun buang-buang waktu di dunia akan digunakan. Padahal ada kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, ada kesempatan untuk hadir jamaah, ada kesempatan, tapi kan digunakan, hanya digunakannya untuk bersantai-santai saja di dunia. Maka ketika mati itu datang, masuk dia ke dalam kubur, dia akan menyesal luar biasa. Dia minta kembali kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Rabbirji'uni la'alli a'mal shalihan fima taraktu. Apa ujian Tuhan? Kalla, sekali-kali tidak bisa. Nah, kata kau lagi. Jadi apabila pada waktu itu yakni sudah masuk ke dalam akhirat, ya kalah, yakni awal akhirat kubur, ia meminta kembali ke dunia untuk mengerjakan amal baik atau amal saleh, maka ia pun dicegah. Kalau dicegah melakukan itu, karena publik hingga semakin besar kesedihannya dan penyesalannya. Lalu bertambah besar sedihnya, bertambah besar penyesalannya. Namun penyesalan itu tidak berguna lagi karena sudah di dalam kubur. Maka oleh karena itu untuk menyesal masih ada umur, masih ada kesempatan. Tampulu masih hidup, tampulu masih kawah, jangan menghadang kaina. Beramal soleh jangan menghadang kaina. Bersedekah ada, jangan menghadang kaina. Ya, bertobat jangan menghadang kaina. Dina, Al-Quran al-Qur'an. Apalagi ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan untuk kita bebersih diri. Rajab ini Allah membuka lebar-lebar keampunannya bagi siapapun orangnya yang mau minta ampun kepada Allah, akan dihapus Tuhan dosa kita. Ini rahmat Allah luar biasa di bulan Rajab. Maka Rajab ini disambut dengan gembira sebenarnya, dengan penuh kegembiraan karena dipanjangkan umur oleh Allah kita bertemu dengan Rajab. Rajab itu hurufnya 3, Rajib, Ba. Ra itu rahmatullah, kasih sayang Tuhan. Jim itu jadi dalam kitab Duratul Nasih, jim itu jinayatul abdi wa jirmul abdi. Jirmul abdi wa jinayatul abdi. Jirmu atau jarmul abdi wa jinayatul, kesalahan hamba.
kezaliman hamba, dosa-dosa hamba itu melancar abdi wa jinayah. Ba-nya itu birrillah, kebaikan Tuhan. Jadi di bulan Rajab ini seakan-akan Allah Ta'ala itu mengatakan, wahai hambaku, ja'altu jinayatuka wa jirhuka baina rahmati wa birri. Bahasa isyaratnya, seakan-akan Allah Ta'ala begitu mengatakan, wahai hambaku, di bulan Rajab ini aku jadikan seluruh kesalahanmu, seluruh dosamu diapit antara rahmatku dan kebaikanku. Nah, makanya asal aku saja minta ampun, bertobat, habis dia Tuhan di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab ini syahrul istighfar, bulan untuk minta ampun, bulan untuk bertobat. Dengan kita dapat menggunakannya, kesempatan yang diberikan Tuhan belum tentu pertemuan Rajab berikutnya. Kamu masih ada deh, gunakan. Tapi habis kita minta ampun kepada Tuhan, banyak istighfar, terutama istighfar 70 busukan, 70 kemarin itu jangan pada dibaca. Itu jaminannya haram bagi tubuh kita disentuh neraka. Ya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya, sambil mengangkat dua tangan. Allahumma firli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni ya Allah diriku, warhamni rahmati, kasih sayangi aku, wa tub alayya, terima taubatku. Supaya kita jangan menyesal ketika masuk kubur. Karena dia sudah masuk kubur, hajar menyesal, panjang penyesalannya, tapi kada tahu lagi. Sepanjang kubur menyesal. Yang paling disesali ujar ulama, yang paling disesali mayat yang ada di dalam kubur, yaitu dia menyesali waktu hidup kada duduk di majelis ilmu, padahal awak seandainya hendak. Itu yang paling disesali. Duduk hadir di majelis ilmu, lalu inya kada hadir, padahal seandainya hadir kau aja. Artinya ada kesempatan, cuma kada digunakannya. Mendengar aja baiknya, mendengar aja orang pembacaan. Sholat santai di rumah, kabeh nanti mulai dah. Nah, berokok kah, sambil makan snack, apakah pokoknya santai lah. Kan gak ada sibuk. Mati kan, ini luar biasa penyesalannya. Dan takut semacam tapi sudah dalam kubur. Kenapa jadi kayak itu? Yang paling disesali oleh mayat itu adalah hadir di majelis ilmu, karena ini melihat kelebihannya itu luar biasa. Yang kedua, yang paling disesali oleh mayat itu, yaitu dia waktu di dunia diberi kesempatan oleh Allah untuk kawal bersedekah, tapi tidak digunakan. Ini namanya salahnya. Makanya sampai ada ayat itu khusus, fa'asaddaqa wa aku minas shalihin, itu ada ayat khusus. Minta tunda waktunya hendak mati itu, minta tunda oleh Tuhan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hai Tuhan, ku tunda setempat pada kematian dulu. Enaknya Bapak fa'asaddaqa, ulun hendak bersedekah, wa aku minas shalihin, ulun hendak jadi orang saleh. Tapi sudah hendak dicabut dulu, apa lagi? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, ya Allah, kenapa ditunda lagi kematian? Nah, karena apa? Jadi yang pertama majelis ilmu, yang kedua sedekah, karena dua ini balasan Tuhan pahalanya itu luar biasa banyak. Jadi dia melihat begitu luar biasa besarnya. Nah, oleh karena itu, tak perlu kita masih ada kesempatan, gunakan waktu untuk duduk hadir di majelis ilmu. Ada kesempatan, gunakan harta kita yang berlebihan untuk bersedekah. Gunakan. Jadikan dunia itu madulatul akhirah. Jangan pamalan kita hidup di dunia.
Karena orang pamalas itu, orang yang batil itu karena orang juga. Tapi kalau orang itu pemurah, walau orangnya jahil, walau orangnya biasa-biasa saja, bukan ulama, bukan tuan guru, orang biasa, orang jahil aja. Ujar Nabi di dalam hadis, as-saqiyyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu dicintai Allah, orang pemurah itu kekasih Allah walaupun orangnya jahil. Apalagi orang mukmin. Makanya di dalam hadis disebutkan, kita hadir di majelis ilmu kayak wudu kama majelis ilmu. Hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini. Walaupun cuma 1 jam, ini lebih baik, lebih banyak pahalanya. Kalau berhitung-hitungan pahala, lebih banyak pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, daripada mengilangi orang garing 1000 orang, daripada mendatangi orang meninggal 1000 orang. Pahala yang disiapkan Tuhan kan? Nah, juga kita akan melihat kehidupannya. Nah, orang mati melihat. Jadi ini menyesal luar biasa. Dan kita ingat nama kematian. Amin. Jadi kita bila ingat lalu mau bersiap, mau berpersiapan. Ada orang ulul amal ini tadi jangan diingat kalau tidak lupa lawan akhirat. Lalu pada bersiap-siap ada seorang dapat giliran. Nah, dan mau berangkat haji tuh. Kalau giliran, tapi seorang kata ingat, mendapat giliran santai aja masih siap. Koper aja ada mampir. Baru jadi ilmunya kata, kalau bingung sekali berangkat. Karena anda persiapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ujar Rasulullah lawan Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abidu sabil. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita berbagai dari kesalahan riwayat Nawatul Amal tadi. Yang juga awalnya cuma disuruh beryakin yang dibuat Nawatul Amal tadi. Ke hadis riwayat Imam Ahmad dan Musnad Ahmad dan Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Nah, hadis sebelumnya tadi. Yang juga awal hadis umat tadi itu hadis riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tabrani, Imam Baihaqi. Hadisnya sama daripada Ahmad bin Umar sebenarnya. Nah, kalau yang seperti ini wasiat Rasulullah kepada Sayyid Abdullah bin Umar ini hadis riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari di dalam kitab Ar-Raqaiq di bab qaul Nabi di dunia al-Nabi. Jadi ujar Nabi kun di dunia ka'annaka gharib aw 'abidu sabil. Artinya jadilah engkau wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing. Aw 'abidu sabilin, atau orang yang lewat di jalan. Artinya kan lawan kalau lewat ya. Orang asing. Arti asing itu kan ada penduduk asli. Jadi kita di dunia ini bukan penduduk asli. Nah, kalau ada penduduk asli, pandangan awalnya seminggu menyewa rumah. Banyak boleh. Ya Allah, nyalain orang asli betul pula. Kayak itulah kita di dunia deh. Pun di dunia ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing. Artinya adalah luas. Atau nomor 2 au 'abidu sabil, atau laksana orang yang lewat
lewat di jalan, sekedar lewat ya, mampir di rest area itu ya. Saya itu aja waktunya di dunia deh. Namun kita apa warnanya terlena di rest area karena kebanyakan makanannya. Harus sampai kaulan. Nah, sedangkan tujuan kita, nah, kehidupan kita sebenarnya akhirnya kelak. Tujuan tugas Anwar, hidup di dunia cuma sebentar, laksana musafir nang singgah berlayar. Nah, akhiratlah hidup yang sebenarnya di sini. Kalau di dunia laksana orang musafir nang cuma singgah dari pelayaran. Ada makan, minum, istirahat, itu ya. Oleh karena itu jangan terlena kita lupa lawan akhirat. Akhirat itulah hidup yang sebenarnya. Dari kalau bayar kan di dunia sementara untuk cari bekalnya, akhiratlah akhirnya, kematian pintunya. Jadi hidup sementara ya, di dunia kita hidup proses tujuan cuma untuk mencari berkah, beramal, beribadah untuk akhirat. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu sebenarnya tempat bercocok tanam untuk akhirat. Ini kita membahas mazra'ahnya di dalam ilmu nahwu sharaf. Mazra'ah itu tempat bercocok tanam. Garis miring sawah, ya betul. Mbah, tempat bercocok tanam sawah kalau perumahan untuk akhirat. Nangar di perumahan ada orang luasan di perumahan. Pajangan tanam ya. Nangar di kebun itu pajangan kebun ya. Banyak boleh. Itulah perbandingannya kita hidup di dunia artinya adalah dan pulang nangar di perumahan itu jangan santai. Banyak pengacun banyak. Di bawah guring ini gue di bawah anak mengacam, di bawah anak berisi panennya banyak. Nah itu tuh masalah. Nah itu pembahasan tentang kebangsaan Rasulullah itu. Jadi dari segi bahasanya sih kalimat memakai masalah itu sudah isyaratnya bahwa di dunia itu ada lawas, laksana orang di sawah. Kemudian di sawah itu ada bagawi, ba'amal, artinya hidup di dunia ini jangan santai. Ad-dunya darul amal la darul ni'mah. Ulama. Dunia itu negerinya bagawi, negerinya beramal, bukan negeri untuk menikmati. Menikmati kayaknya di akhirat. Ya, belum kita sekumpul sudah dalam kubur jadi menikmati. Nah, balasan amal sini lagi hidup sini dasar luar biasa amal ibadahnya. Nah, non stop ibadah sini itu non stop. Tahu ada perumpamaan. Tapi sudah dalam kubur, nawalan darun nikmahnya sudah dapat. Apa kiriman? Orang mengirimi tahlil. Saya mau usaha aja baca la ilaha illallah. Hari ini kita. Ayo banyaknya balasan amal sedekah. Ini dapat kirimannya lagi. Santai jadi. Jadi mau hendak santai itu mati belum baru mati. Jangan santai di dunia tidak mau santai. Beramal ibadah rajin. Nah itu pembahasan mazra'atul akhirah. Pertama kada lawas, yang kedua kada santai, yang ketiga gunakanlah dunia ini. Yang kita miliki, yang kita usahakan hasilnya untuk akhirat. Itu secara makna pula. Dalam dunia ini adalah
tempat bercocok tanam untuk akhirat. Artinya dunia yang kita hasilkan ini jangan dinikmati di dunia aja. Buahnya di akhirat kena ditanam terus. Dapat tanam. Tanamnya di mana? Di fisabilillah, masjid, pesantren, mushola, pakai miskinnya Pak. Nah itu menggunakannya. Dan itulah yang dikerjakan oleh guru kita semua. Kalau Sidin berbagi duit, sedekah Sidin tiap malam, Sidin itu mulai dikeraton tiap malam berbagi duit. Juga kan berbisnis tiap malam. Nah, ada orang kampung rumahnya kalau tahu dia beli lauk, beli jam 2 tuh berbagi duit tiap malam kayak itu. Udah jangan Sidin membantu ya masjid, pesantren, ubah para aulia. Ada sedikit rumah-rumah buat agaib yang dibangun sini, yang ternyata Habib Munji apa namanya Kebunia, belakang rumah. Situ seorang kisah, ondai dia Habib Munji, gue sompol belakang rumah Onda, situ itu laut. Kalau belakang Habib Munji, gue sompol belakang kalau gue sompol belakang kok rumah. Ada sedikit ini menggunakan harta untuk fisabilillah. Jadi gimana sebenarnya? Jadi di dunia ini jangan sampai di dunia kita kata lawas, gunakanlah dunia untuk buahnya akhirat. Jangan hanya dinikmati dunia untuk dunianya. Makanya guru kita sekumpul mendidik murid-murid Sidin, terutama yang mereka kawan Sidin, orang-orang pengusaha, terutama daripada murid-murid Sidin, anak-anak Sidin. Gunakanlah jadi hasil daripada usahamu itu bagi 3. Jadi dia bagi 3. Itu nanti solusi kepada almarhum Haji Mailani, kepada Mailani, apalagi itu Haji Binobin. Yang sugi-suginya gimana? Nang jadi anak-anak dia, dan banyak lagi yang lainnya. Disuruh bagi 3, 1/3 presiden untuk menambah modal, 1/3 untuk dinikmati, 1/3 untuk kebaikan. Nah, itu kan 1/3 untuk khairat. Tuhan jadi kayak ada sing habis juga, ada sing habis kan kasihan Tuhan. Nah, jadi 1/3 aja jadi mendidikkan. Mama kuliahan 1 juta 1/3 untuk kebaikan, 1/3 untuk kita menikmati, 1/3 untuk menambah modal supaya bertambah modal kita nanti bagi pulang kayak tenang. Jadi ada kan dalam buah akhirat. Namun hanya dunia ini kita gunakan untuk dunia aja, itu artinya dunia berbuah dunia. Ada berbuahnya akhirat. Sedangkan Nabi menyuruh dunia ini jadikanlah sebagai buahnya akhirat. Supaya kita jangan rugi dan jangan berjasa. Sedikit lagi lah. Jadi ujian Nabi kita, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang lewat di jalan. Wasiat itu sangat mendorong agar memiliki angan-angan yang pendek. Di wasiat Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Umar nih, kun fitunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang lewat di jalan. Nah, jadi wasiat ini seakan-akan wasiat ini sangat mendorong agar memiliki angan-angan yang pendek dan sedikit keinginan terhadap dunia. Ya kalau sebentar lewat jangan mengejar mereka. Bukan. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jadi Abdullah bin Umar apa? Apabila engkau memasuki waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Dan apabila waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Maksud jangan menunggu itu asalkan sampai pagi lagi umur. Bila pagi asalkan sampai sore lagi umur. Artinya jangan menunggu. Lalu ada mau menunda, maka kayaknya aku malam aja sama hari ini kata. Enak malam ada tadi menunggu besok paginya. Nah itu
Abdullah bin Umar kayak itu. Makanya di sini tafsirnya salah hadisnya. Wajah Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tanzuril masa, wa idza amsayta fala tanzuril sabah." Maksudnya itu fala tanzuril sabah, jangan menunggu dirinya sore, jangan menunggu pagi. Maksudnya aila tantaziril sabah fi amalin min a'malil birri. Janganlah engkau menunggu subuh pada beramal daripada amal-amal kebaikan. Jangan menghadang subuhnya, jangan menghadang kainnya. Badir bi fi'lil khairat. Bahkan asli jadi bersegera dengan memperbuat kebaikan itu. Wa tayaqqan annaka mayyitun qabla maji'is shalah, dan yakini olehmu bahwa engkau mati sebelum subuh. Jadi kan wajib menunda. Ada wajib subuh ini kena. Jadi selama ada kesempatan untuk segerakan amal itu. Kalau mau umpama anak bertobat, kenanya aku besok subuh jajan. Atau anak baca sholawat, kenanya besok paginya. Pokoknya ada kesempatan, badir bil khairat, segerakan untuk mengerjakan kebaikan. Nah, itu maksudnya daripada kata-kata Abdullah bin Umar, fa idza amsayta fala tantazirus shalah. Apabila sore, pada waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Khudh min hayatika li mautika wa min sihhatika li saqamika. Ujar Abdullah bin Umar, persiapkanlah masa hidup engkau untuk menghadapi kematian. Persiapkanlah masa hidup engkau untuk menghadapi kematian engkau, dan masa sehat engkau untuk menghadapi masa sakit. Gunakan masa hidup ini untuk mempersiapkan kematian. Gunakanlah masa sehat engkau ini untuk menghadapi masa sakit. Tampul masa sehat, menggaring ketawa lagi. Tampul sehat, tampul hidup. Khudh min hayatika li mautik. Persiapkan masa hidup engkau untuk menghadapi kematian. Wa min sihhatika li saqamika, dan pergunakan juga, persiapkan juga masa sehat engkau untuk menghadapi masa sakit engkau. Mudah-mudahan kita bertahan dalam ini tetap mendengar kita sehat-sehat dari Allah yang kita baca dari kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dalam kita dengan sebenar-benar pemahaman. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kita sehingga kita mengamalkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita selalu ingat dengan kematian, selalu bersiap untuk menghadapi kematian, dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan kemudian golongan manusia tentang anak-anak Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita mengenai itu Allah. Mudah-mudahan kita mengamalkan dan dunia yang usaha. Kalau kelima lebih usaha bermasalah dan Allah
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل وسلم عليه سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل وسلم على آمين آمين يا الله آمين منا ومنكم تقبل يا كريم يا رب Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik.